Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Kita masih melanjutkan tentang auratnya wanita. Kita telah sampai kepada perkataan wahia, dan adapun seorang wanita itu la tajharu, dia tidak boleh mengeraskan bil qiraati, bacaan Al-Qur'annya, wala tarfa'u, dan dia juga tidak boleh mengangkat sautaha, suaranya, indal ajanib, di hadapan laki-laki asing. Jadi seorang wanita ketika dia membaca Al-Quran, dia nggak boleh keras-keras, dan dia nggak boleh mengangkat suaranya di hadapan laki-laki asing yang bukan mahramnya. Wa in ammatin nisa'a, dan jika dia mengimami para wanita, fa illam yakun indaha, jika tidak ada pada sisinya wanita tadi, illa zaujuha, kecuali suaminya, wa maharimuha, dan mahram-mahramnya, fala ba'sa, maka enggak masalah, bil jahri, dengan mengeraskan suaranya. Jadi kalau seorang wanita tadi itu mengimami wanita yang lainnya, sedangkan di sekitar wanita tadi itu enggak ada laki-laki asing, yang ada hanya suami dan mahram-mahramnya, maka enggak masalah dia mengeraskan bacaan Al-Qur'annya. Walakinnaha, akan tapi wanita tadi itu la tu'adzinu, itu enggak boleh azan. Jadi wanita itu enggak boleh azan. Wala tatarannamu, dan wanita itu enggak boleh melakukan memerdu-merdukan bil qiraah, bacaan Al-Qur'an, karena suara wanita itu bisa menjadi fitnah. Nah, barusan yang kita bahas ini adalah yang berkaitan dengan aurat wanita di dalam sholat. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan auratnya wanita kharijas sholah, di luar sholat. Amma kharijas sholah, adapun auratnya wanita kharijas sholah, di luar sholat, fal adabul islamiyu, adapun adab Islam, fi dzalika, di dalam hal itu, di dalam auratnya wanita di luar sholat, huwal hijabul kamilu, adab Islam terkait auratnya wanita di luar sholat itu adalah hijab yang sempurna, kama sebagaimana keterangan taqaddama yang telah terdahulu, fi bahthil hijab, di dalam membahas tentang hijab. Wahwa, adapun hijab yang sempurna itu adalah antastura, seorang wanita menutup badanaha, badannya, kullahu, seluruh badannya, hatal wajha, bahkan wajahnya, wal kafaini, dan kedua telapak tangannya, illa, kecuali inda mihnatiha, kecuali ketika bekerjanya wanita, mengerjakan kerjaan rumah, wa mumarasati a'maliha, dan ketika mengerjakan aktivitasnya, ketika dia beraktivitas. Wa yajuzu, dan boleh, laha, bagi seorang wanita, kashful wajhi, membuka wajahnya, indal bai', ketika berjualan, wasyira', dan ketika membeli. Ketika menjual dan membeli itu boleh membuka wajahnya. Walitashhada, supaya dia bersaksi, au liyushhada 'alaiha, atau liyushhada 'alaiha, supaya disaksikan 'alaiha, atas wanita tadi. Jadi auratnya wanita di luar sholat
itu adalah seluruh tubuhnya, bahkan wajah dan dua telapak tangannya juga wajib ditutup. Artinya wajib jandaran. Kemudian seorang wanita, dia ini boleh membuka wajahnya dalam beberapa hal. Yang pertama adalah indal ba' wa syira', yaitu ketika melakukan transaksi jual beli, supaya dia bisa menyaksikan dan supaya dia juga bisa disaksikan oleh orang. Kemudian waman khataba imra'atan, dan siapa yang mengkhitbah, melamar imra'atan, seorang wanita, jaza boleh, bahkan ustuhiba, disunnahkan lahu bagi orang tadi an-nadharu, melihat. Boleh bahkan disunahkan bagi laki-laki tadi melihat, ilama, melihat kepada sesuatu, yuraghibuhu, yang sesuatu tadi itu membuat laki-laki tadi senang, fiha, pada wanita tadi, au yasrifuhu, atau sesuatu tadi mengarahkan hu, laki-laki tadi, anha, dari perempuan tadi. Jadi bagi laki-laki yang sedang melamar seorang wanita, dia boleh bahkan disunahkan baginya melihat kepada sesuatu dari bagian tubuh wanita tadi, supaya hal itu bisa mendorong laki-laki tadi untuk menyukai wanita tadi. Yaitu dalam syariat diatur boleh melihat wajah dan dua telapak tangannya. Jadi melihat kepada wajah dan dua telapaknya wanita ketika khitbah itu boleh, bahkan disunnahkan, karena hal itu bisa menjadikan tenangnya hati seorang laki-laki. Kemudian wa in kanat maridon, dan jika seorang wanita tadi itu sakit, falayat khulu, maka enggak boleh masuk, atau bibu, dokter laki-laki, alaiha, atas perempuan tadi, illa, kecuali, wa indaha, dan pada sisinya wanita tadi itu ada zauju, suaminya, au ba'tul maharim, atau sebagian mahram-mahramnya. Jadi ketika wanita tadi itu sakit, maka ketika dia berobat kepada dokter atau dokter yang datang kepadanya, maka harus ditemani oleh suami atau mahramnya. Enggak boleh hanya berduaan, itu enggak boleh, haram hukumnya. Wala tubdi, dan seorang wanita dia enggak boleh menampakkan lahu, kepada dokter tadi, min jismiha, dari badannya, dari jasadnya, dari tubuhnya, illa, kecuali yang ditampakkan adalah mawati al-illah, tempat-tempat yang sakit saja, wahaitsu, dan di tempat yahtaju, yang dokter tadi butuh, ila torhid dawa, kepada meletakkan obat, alaiha, atas tempat-tempat yang sakit tadi. Jadi wanita tidak boleh membuka bagian tubuhnya kepada dokter, kecuali yang dibuka adalah hanya bagian yang sakit saja. Wala ba'sa, dan enggak masalah, anta khudal huknah, seorang wanita menggunakan suntik, au tu'tiha, atau dia memberikan suntik tadi, fi ayyi mahallin minal badan, di tempat mana saja daripada badan. Intinya pakai suntikan itu enggak masalah. Wa hatta ma'at taulid, bahkan bersama melahirkan. Idza da'atil hajah, ketika kebutuhan itu mendorong, ila dzalika, kepada memakai suntik. Falil tabib, maka bagi dokter laki-laki, ayang zuro, dia boleh, bagi dokter laki-laki dia boleh
ayang guro melihat minha dari wanita tadi ila makhrajit tifli kepada tempat keluarnya anak, boleh. Wa maudi'il hamli dan boleh juga melihat kepada tempatnya kehamilan, itu juga boleh. Syaratnya illam takun hunaka, jika tidak ada di sana tabibatun mahiratun, yaitu dokter perempuan yang mahir. Jadi hukum asalnya yang boleh memeriksa wanita ya dokter wanita. Tetapi kalau di daerah tersebut itu enggak ada dokter perempuan yang mahir, yang spesialis, enggak ada, yang mahir di dalam masalah persalinan, maka boleh bagi dokter laki-laki gantikan dokter perempuan tadi. Dan boleh bagi dokter laki-laki tadi melihat kepada tempat keluarnya anak dan tempat kehamilan tadi. Kenapa? Karena darurat, karena nggak ada tabibatun mahiratun tadi, nggak ada. Tetapi sebisa mungkin kalau melahirkan ya sama bidan atau dokter perempuan. Caranya mudah, yaitu buat janji dulu sebelum melahirkan. Buat janji dengan salah satu bidan atau dokter untuk melahirkan di tempatnya. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.